Halo badminton lovers dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Kindo Sport. Baik, kali ini kita akan review raket lagi ya. Di depan saya ini saya sudah memegang salah satu brand baru raket dari Taiwan ya. Ini adalah logonya seperti ini ya, seperti ini ya, Kanza ya. Jadi ini adalah raket Kanza Power A ya, seperti ini bentuknya. Jadi yang tipe Power ini sebenarnya ada Power A, Power B, Power C, Power D sampai Power E dan Power F ya. Jadi ada berapa? 6 ya. 6 tipe. Speknya sama, tapi warnanya beda-beda gitu. Kebetulan yang ada di depan saya ini adalah yang Kanza Power A. Kemudian ada keterangan di sini tulisan Windstrom gitu ya. Oke. Warnanya yang Power A ini seperti ini. Jadi hitam ya, dominan warna hitam. Hitam plus hijau stabilo. Nah, seperti ini ya. Jadi warna gelap kombinasi dengan warna cerah sekali. Jadi ini ada hitamnya, cuman agak aneh nih, ini catnya itu aneh ya, ini kayak di model gradasi gitu ya, antara hijau sama hitamnya gitu, seperti ini ya. Kita lihat detail ya, Kanza ya, seperti ini ya. Oke, nah ini hijaunya itu kayak pilok gitu ya. Nah, lihat detail seperti ini ya, warnanya itu lucu ya, bentuknya itu aneh sekali gitu, kayak di brush gitu, kayak di pilok cat hijaunya. Tapi yang bagian atas rapi sih, tegas gitu ya. Bagian dalamnya ini yang hijau ya, kemudian bagian luarnya sebenarnya dominan warna hitam, tapi ada beberapa motif-motif hijau dan putih ya berarti ya. Oke, seperti ini ya, framenya seperti ini ya, tampilan framenya seperti ini. Oke, ini raketnya masih perawan ini ya, belum pernah disenar ya. Oke, nah dari bentuk dan warna sudah kita lihat seperti ini. Nah, kita akan bicara spesifikasinya ya. Jadi spesifikasinya tertulis di bagian shaft seperti ini. Nah, ini beratnya adalah 82 gram plus minus 2 gram. Oke, artinya masuk 4U ya. Ini adalah raket yang beratnya sedang, tidak berat dan tidak ringan. Coba kita timbang berapa beratnya. Oke. Ya, 82 gram. Sangat akurat sekali ini beratnya. Sesuai spesifikasi, pas 82, tidak ada plus minusnya. Kebetulan untuk yang unit saya pegang ini ya. Mungkin teman-teman kalau punya raket seperti ini, berat kosongannya bisa jadi bukan 82 persis, bisa 83, 81 atau 80 ya. 80 sampai 84, 85 lah ya, itu masih 4U. Nah, kemudian balance point ada di 295 mm plus minus 3. Nah, kita coba ukur ya BP-nya ya. Kita ukur manual. Saya biasa menggunakan tangan aja seperti ini biar simple. Terus nanti akan kita ukur dengan meteran seperti itu ya. Oke ya. Oke, titik balance-nya ada di sekitar sini ya. Balance point-nya ada di putih yang ini ya. Oke, kita coba ukur pakai meteran biasa saja. Tadi ada di sini. Oke. Kita coba ukur berapa nih. Iya, oke. Wow. Kenapa ini 32 lebih ya? Balance point-nya ya 323 lah ya. Tinggi sekali nih. Ini extra head heavy ini ya. Sangat jauh sekali dengan spesifikasinya ya, yang 295 di sini. 295 itu masuk head heavy ya. Tapi ketika kita ukur sampai 323 tadi ya, di atas 320, ini extra head heavy, sangat berat kepala ya. Oke. Kemudian ya itulah namanya produksi, bisa jadi ada kekurangan akurat sedikit gitu ya. Mungkin di raket teman-teman yang lain agak berbeda. Ini kondisinya masih perawan loh ini. Ini grip aslinya masih ya. Kemudian belum pernah dipasang senar ya. Semuanya masih original dari pabriknya ya. Masih orinya. Jadi agak kaget juga sih dengan balance point-nya tadi. Beratnya sih akurat, cuman balance point-nya ini tadi kebetulan dapat yang kurang akurat gitu ya. Jadi extra head heavy nih.
sangat berat kepala. Oke, kita ke aspek lainnya. Maksimum tensionnya ini seperti biasa, Kanza itu tensionnya tinggi-tinggi ya. Ini sampai 35 lbs. Nah, tensionnya 32 sampai 35. Ya, artinya ini maksimumnya 35 lbs. Ya, teman-teman bisa tarik sesuka hati sesuai dengan tension masing-masing. Yang saya rasa nggak akan lebih dari 35 lbs. Jadi raket ini cukup kuat frame-nya. Kemudian apalagi ya, untuk stiffness-nya ini tidak ada keterangannya, tapi ketika saya seperti ini ya, ini kayaknya ini kalau nggak medium flag ya ini ya, ini bukan raket yang stiff ya, jadi antara dua itu cukup friendly, nggak terlalu stiff. Lalu apalagi kita bahas, nah tentu saja made in Taiwan ya, Kanza made in Taiwan. Dari bawah butt cap-nya bisa ketahuan juga ini adalah raket Taiwan, Kanza dari Taiwan. Butt cap-nya seperti ini ya, agak ini ya, nggak kaleng-kaleng nih. Butt cap-nya bagus nih ya, ada apa ya, ada refleksi cahaya-cahayanya gitu ya kalau kita puter-puter. Oke, grip aslinya seperti ini masih grip original. Kemudian bagian konnya seperti ini, ada tulisan Kanza besar. Ini bukan yang nyatu ya, shaft sama konnya, karena Kanza itu ada yang nyatu, handle sama shaftnya itu menyatu. Ini kebetulan yang tipe ini pisah ya. Kemudian apalagi ini adalah shaftnya High-Tensile Slim Shaft. Ini seperti lining ya, kata-katanya lining ya, High-Tensile Slim Shaft. Saya rasa ini slim sih, slim, mungkin sekitar 7 mili kali ya, kita nggak ngukur sih, tapi ini sudah cukup slim. Kemudian apalagi ini udah kita bahas, ini ada Windstrom-nya kayak lining juga ya, lining itu ada yang tipe Windstrom. Kemudian bagian T-joint-nya tentu saja built-in, raket zaman sekarang ya wajib T-joint-nya adalah built-in ya, nggak ada sambungannya, ada di dalam. Kemudian kita masuk ke bagian frame ya. Frame-nya tadi udah sekilas sudah kita perlihatkan seperti ini ya. Bentuk frame ini kalau ketebalan ininya, nah ketebalan di sininya itu rasanya nggak terlalu tebal sih, cuman nggak slim juga gitu. Dan ketebalan di sini saya merasa ini cukup tebal. Ya, mungkin untuk mengejar tension yang bisa maksimum 35 lbs ya. Jadi frame-nya dibuat agak besar sehingga kuat gitu ya frame-nya. Itu sih analisa saya seperti itu. Jadi untuk frame ini nggak terlalu slim, agak-agak besar frame-nya. Kemudian bentuknya box sih, tapi nggak terlalu box. Ini di sininya menyudut ya. Terus grommetnya yang menariknya, grommetnya ada continuous grommet di bagian bawah sini. Terus 4 grommet ini juga nyambung gitu ya. Nah ini juga ada. Ini saya mengingatkan kayak Yates Force 2 ya, atau raket-raket Yonex Voltric itu tipe-tipe seperti ini ya, ada continuous grommetnya kayak Yates Force 2 itu seperti ini. Dan juga Apac Jet Ziegler ya, mirip ya, ada continuous grommetnya seperti ini. Ini mirip sekali dengan continuous grommetnya Apac sama Yates Force 2 ini, yang bagian atas ini ya. Oke, ini juga ada ya. Jadi cukup safe frame-nya kalau ada continuous grommet seperti ini. Dan ini ada pembatas senarnya. Dari sisi grommet sih oke sekali ini. Kalau yang lainnya sih ini grommet standar ini ya. Kemudian coakan dari frame ini untuk tempat mata itik itu sampai ke bawah, hampir full ya, sampai ke bawah ya, kayak raket-raket apa ya, yang Astrock 88S sama D itu yang saat ini seperti itu ya, atau 99 Pro itu. Jadi coakan itu sampai ke bawah. Sama beberapa raket lining juga ada sih. Ini dari sisi grommet oke sekali nih. Grommetnya saya suka. Kemudian tapi frame-nya bagi saya agak lebih besar ya. Jumlah mata itik grommet berapa ini? 76 ya berarti ya, karena ini pisah-pisah. Pertemuan senar main sama cross di bagian sini terpisah, artinya ini jumlah grommetnya 76 harusnya ya, kita nggak hitung pasti tapi biasanya seperti ini 76.
Kemudian bagian atas ini ada penanda juga senternya ya, titik ini. Jadi akan kelihatan kalau stringer memulai penyenaran, memulai anyaman dari tengah. Ini agak aman ya kalau titiknya di sini ya, jadi nggak bakal hilang ya. Kalau titik di sini itu terkadang dia kena chip hilang gitu. Nah, framenya ada tulisan apa ini, Musley Power bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sininya ada power tram ya, bukan power frame tapi power tram. Nah, ini nggak tahu saya maksudnya tram itu apa ya. Harusnya power frame mungkin ya. Tapi ini power tram, nggak tahu typo atau memang asli ya. Sepertinya memang asli ini karena di sini power tram, di bagian sini juga power tram. Apa ya tram ya? Kita cari tahu nanti ya. Coba teman-teman yang tahu. Ya, seperti ini ya. Jadi raket ini beratnya adalah sedang 82 gram. Balance point-nya kita ukur extra head heavy ya. Speknya 295 tapi kita ukur tadi 323-an ya. Mungkin ini pas dapatnya yang agak ngaco dikit sih dari spek ya. Mungkin teman-teman yang punya bisa bener speknya ya, bisa jadi, kita nggak tahu karena kita cuma punya sampel satu raket aja. Kemudian raket ini berarti buat ofensif oke. Frame-nya kuat, bisa ditarik sampai LBS tinggi. Senar tebal juga oke, ini dipasang dengan LBS yang tinggi. Buat attack enak, masih cukup friendly karena stiffness-nya ini juga bukan stiff kalau rasanya, saya rasa ya, meskipun nggak ada informasinya. Untuk swing nggak terlalu terlihat berat meskipun extra head heavy ya, karena ini raketnya juga beratnya sedang, cukup nyaman sih, nggak terlalu kerasa berat ya. Harganya cukup murah meriah ini, 300-an ribu ini, tapi batangan ya. Kalau teman-teman perlu sama senar grip ya mungkin hampir 400.000 ya, untuk bisa mendapatkan raket seperti ini yang sudah komplit dan siap dipakai gitu. Oke, kira-kira seperti ini review kali ini tentang salah satu raket dari Kanza, tipenya Power E ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang mohon dikoreksi. Sampai jumpa di lain kesempatan.